Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Adnan, SPDI. Saya mengajar Mapel Akidah Akhlak di MTS Nurul Muhtadiin, Desa Jatisari, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 batch 2 Prodi Akidah Akhlak di LPTK IAIN Kediri dengan nomor peserta 784188006932 pada hari ini Kamis 30 November tahun 2023 akan melaksanakan uji kinerja di MTS Nurul Muhtadiin Jatisari kelas 8. Adapun video praktek pembelajaran saya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Ada yang sakit ya? Tidak. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai, kita awali dengan doa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin? Silakan, Rias. Bismillah dan doaan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya saya absen terlebih dahulu ya. Citrawah ini Kaisa Arselia Zahra, Lasita Eka, Hadir. Luis Luis Saputra, Muhammad Aditya. Nah, itu semua ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran ini, mari kita yel-yel terlebih dahulu. Silakan berdiri. Nah, silakan. Mulai dari hitungan 3, 2, 1. Tunjukkan semangatmu. Berikan kembali Tepuk tangan buat kita semua. Masih ingat apa tidak pelajaran yang kita bahas minggu kemarin? Masih. Ada yang ingat? Coba. Saya Ya, silakan. Apa? menghindari akhlak tercela. Menghindari akhlak tercela. Kira-kira ada yang ingat apa enggak? Macam-macamnya akhlak tercela. Yang pertama apa? Bocok atau Marah. marah. Apa artinya? Ada yang tahu? Tidak. Tidak. Cara-cara untuk menghindari kita marah apa? Beristighfar. Bersabar, beristighfar. Terus Baca tauhid. a'udzubillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena marah itu adalah salah satu sifat dari setan. Terus yang terakhir apa? Mengambil air wudhu. Itu cara kita untuk menghindari dari sifat marah. Nah, minggu ini, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang adab seorang muslim terhadap orang tua dan guru. Kalian tahu apa enggak apa itu orang tua? Tahu. Melahirkan kita. Orang yang melahirkan kita. Berarti orang tua itu ada berapa? Dua. Siapa saja? Ayah dan ibu. Ayah dan Ibu. ibu. Ayah itu seperti apa? Ada yang tahu? Ayah itu jenis kelaminnya apa? Laki-laki. Kalau ibu? Perempuan. Berarti perempuan itu yang melahirkan kita apa enggak? Ya, yang melahirkan kita. Tahu ya, berarti itu orang tua. Terus kalau guru? Orang yang Orang yang kita. kita. Orang yang mengajar, Kita. orang yang memberi Ilmu. ilmu. Itu ya. Terus sebelum kita mulai adab seorang muslim terhadap orang tua dan guru, Pak Guru akan menjelaskan apa itu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah diharapkan nanti kalian bisa menganalisis pengertian dari adab kepada orang tua dan guru. Dan selanjutnya yaitu agar kalian nanti bisa membiasakan adab kepada orang tua dan guru. Nah, selanjutnya Pak Guru akan menjelaskan alur dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama nanti pembagian kelompok. Nah, ini sudah dibagi kelompoknya sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing yang kemarin sudah kita beri kuesioner untuk kalian isi. Ini sudah terbagi menjadi 3 kelompok ya. Nah, nanti Pak Guru akan menjelaskan terlebih dahulu isi materi. Nanti setelah itu kita ada tugas-tugas kelompok, dan yang terakhir nanti adalah mengerjakan lembar kerja pada kuis yang sudah saya share di grup ya. Nah, baik, kita mulai pembahasannya. Nah, apakah kalian mengerti apa yang dimaksud dengan adab terhadap orang tua dan guru? Sebelum itu kita harus mengetahui tentang adab terlebih dahulu. Adab adalah memiliki arti akhlak, budi pekerti, kesopanan, atau tutur kata yang halus. Itu adalah adab. Selanjutnya, orang tua, tadi dikatakan orang tua itu adalah ayah laki-laki dan juga ibu perempuan yang menjadikan kita ada saat ini. Kalau sampai tidak ada ayah dan ibu berarti tidak ada. Itu makna dari orang tua. Nah, selanjutnya yaitu dapat diartikan bahwa adab terhadap orang tua adalah bagaimana cara seorang anak agar memiliki akhlak dan budi pekerti yang baik kepada orang tuanya. Itu adalah pengertian dari adab terhadap orang tua. Nah, selanjutnya apa dasar hukumnya? Ada yang tahu apa enggak dasar hukum dari kita harus menghormati orang tua? Belum. Nah, Pak Guru kasih tahu. Yang pertama dari Al-Quran, yaitu surat Al-Isra ayat apa ini? 3. Ada yang bisa membaca? Ayo Rafi dibaca.
iyyahu wa bil walidayni ihsana. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Apa artinya? Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Itu Quran surat berapa? Quran surat apa? Al-Isra ayat 2. Selanjutnya yaitu hadis Nabi. Apa bunyinya? Ridho Rabbi fi ridhol walid wa subtur Rabbi fi subtil walid. Apa artinya? Ayo kita baca bersama-sama. Ridho Nah, jadi ridhonya Allah itu terdapat pada ridho orang tua. Murkanya Allah juga terdapat pada murkanya orang Tua. Nah, paham ya? Jadi kalian harus menghormati orang Tua. Selanjutnya adalah pengertian adab terhadap apa itu? Suatu bentuk tingkah laku yang baik dari seorang murid kepada orang yang telah memberikan kita ilmu, atau bisa dikatakan orang yang mulia bagi kita. Itu pengertian dari adab terhadap guru. Nah, selanjutnya apa dasar hukumnya? Tentunya kalau dasar hukum ada dua, ada Al-Quran dan hadis. Yang pertama Al-Quran. Ayo kita baca bersama-sama. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Ya, jadi Allah itu akan mengangkat dari kalian orang-orang yang beriman satu tingkat derajatnya orang yang berilmu. Jadi orang berilmu itu sangat mulia sekali. Maka kita sebagai murid harus menghormati guru. Selanjutnya dasar hukumnya adalah hadis Nabi Muhammad yang bunyinya adalah man akrama aliman faqad akramani wa man akramani faqad akramallah wa man akramallahu fa ma'wahul jannah. Artinya barang siapa yang memuliakan orang yang berilmu, maka dia itu sejatinya adalah memuliakan Nabi Muhammad. Dan barang siapa memuliakan aku kata Nabi Muhammad, maka benar-benar dia orang tersebut adalah memuliakan Allah. Wa man akramallah, dan barang siapa memuliakan Allah, fa ma'wahul jannah, tempatnya adalah surga. Kalian berpikir masuk surga enggak? Maka caranya gimana? Salah satu caranya adalah menghormati guru. Paham ya? Paham apa enggak? Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Ada. Silakan. Orang tua merupakan orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Bagaimana cara membalas kebaikan orang tua? Nah, orang tua, orang yang sudah berjasa. Terus bagaimana cara membalas jasanya? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Berbakti dan berbuat baik kepada orang tua, mengasihi, menyayangi, menghormati dan mendoakan serta taat dan patuh terhadap apa yang mereka perintahkan. Nah, menghormati, terus taat, patuh, dan yang lain sebagainya, itu adalah bentuk hormat kita kepada orang tua. Nah, sekarang Pak Guru ada pertanyaan ini. Ketika orang tua kita itu berbeda agama dengan kita harus menghormati apa enggak? Harus. Tetap harus menghormati. Bagus. Nah, itu kalau orang tua kita berbeda agama pun kita harus tetap menghormati. Nah, selanjutnya contoh adab bergaul dengan orang tua. Yang pertama adalah menanggung dan menafkahi orang tua. Nanti
kalian sudah bekerja, orang tuanya sudah tidak berpenghasilan atau sudah tidak bekerja lagi, maka wajib untuk kalian adalah menanggung dan menafkahi orang tua. Nah, selanjutnya tidak memanggil dengan namanya. Tidak memanggil dengan namanya. Misalnya sampai punya orang tua namanya siapa? Ahmad misalkan. Orang sampai manggil Mas Ahmad, ya itu namanya tidak boleh. Dengan namanya yang baik memanggil orang tua itu dengan panggilan apa? Bagaimana? Ayah. Ayah. Terus? Papa. Iya. Abi. Apalagi papa. Tidak boleh. Baby itu anak. Sudah, abi dan yang lain sebagainya. Terus selanjutnya mendoakan keduanya baik mereka yang masih hidup ataupun yang sudah masih ingat nggak doanya kepada orang tua? Nah, Robbi firli wal walidayya Nah, itu doa kepada kedua orang tua. Selanjutnya yaitu mentaati keduanya. Mentaati keduanya. Apapun perintahnya kita harus taat. Loh Pak, kalau ada perintah untuk yang tidak baik Pak, misalkan kita diperintah untuk tidak sholat, boleh apa enggak? tidak. Oh, tidak boleh. Boleh kita untuk menolak. Paham ya? Paham. Selanjutnya itu berbuat baik kepada kawan-kawan orang tua. Setelah orang tua wafat, ayah kan punya teman semasa hidupnya. Terus ketika ayah kita wafat, kita harus berbuat baik kepada teman-teman ayah kita, teman-teman orang tua kita. Ada pertanyaan? Ayo, silakan. Bagaimana adab dan akhlak yang baik terhadap guru? Bagaimana akhlak atau adab yang baik terhadap guru? Ada yang bisa jawab? Saya Ya, silakan. mendengarkan dengan baik penjelasan guru saat pelajaran. Mendengarkan Dengan baik dengan baik penjelasan guru penjelasan guru saat pelajaran. pelajaran. Jadi kalian ketika ada guru menjelaskan harus didengarkan dengan baik. Itu ya, paham ya? Selanjutnya contoh ada terhadap guru. Yang pertama menghormati dan menghargainya. Yang selanjutnya yaitu menjaga adab berbicara dan berdiskusi dengannya. Kalau berbicara yang meminta izin kepada guru ketika kita mau bertanya atau pergi dari majelis atau keluar dari kelas. Misalkan kalian mau keluar ke kamar mandi, harus izin terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan melihat video. Video ini nanti per kelompok silahkan dianalisis ya. Silahkan dianalisis, nanti selanjutnya dipresentasikan di depan masing-masing kelompok. Nah, kita mulai ya. Baiklah anak-anak, sekarang kita lihat video kisah tentang Uwais Al-Qarni. Nanti silahkan dianalisis, didiskusikan di masing-masing kelompok. Kita mulai ya. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hiduplah seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang berasal dari negeri Yaman.
sang yatim, ia mengidap penyakit sopak, sehingga timbul bercak putih dan belang di kulitnya. Walaupun begitu, ia tetap menjadi sosok pemuda yang taat dan saleh. Uwais dan ibunya adalah keluarga yang miskin dan tidak mempunyai sanak saudara. Ia hanya tinggal berdua bersama ibunya yang lumpuh dan buta. Ia sangat menyayangi dan berbakti kepada ibunya. Namun, ada satu permintaan yang belum bisa ia penuhi. Ibunya ingin sekali pergi menunaikan ibadah haji ke Mekah yang sangat jauh dari tempat tinggalnya. Suatu ketika, Ibu mempunyai satu permintaan. Iya, Bu. Katakan saja, permintaan apa yang harus aku penuhi? Ibu sudah tua, Nak. Mungkin hidup ibu tidak akan lama lagi. Ibu ingin sekali menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah. mendengar permintaan sang ibu, Uwais pun hanya bisa melamun. Ia berpikir bagaimana caranya untuk bisa mengantarkan ibunya ke Mekah, sedangkan Uwais tidak mempunyai kendaraan karena ia sangat miskin. Seketika, ia pun mencari cara agar bisa mengantarkan ibunya. Uwais bergumam di dalam hati. Ya Allah, bagaimana bisa aku mengantarkan ibu ke Mekah, melewati padang pasir yang tandus dan jarak yang sangat jauh? Aku tidak mempunyai uang dan kendaraan untuk mengantarkan ibu ke sana. Tetapi, Uwais memiliki ide untuk melatih otot-ototnya menjadi kuat agar ia bisa mengantarkan ibunya ke Mekah. Oh iya, aku mempunyai sedikit uang untuk membeli anak sapi. Mungkin aku bisa menggunakan sapi itu untuk melatih kekuatan ototku. Ucapnya. Setelah membeli anak sapi, Uwais pun menggendong sapi itu turun dan naik ke atas bukit untuk melatih otot-ototnya agar kuat. Semakin hari, sapi itu semakin besar dan Uwais pun semakin kuat. Namun, para tetangganya malah menertawakan tingkah laku Uwais yang setiap hari menggendong anak sapi ke atas bukit. Hei, Uwais, apa yang kamu lakukan dengan sapi itu? Kamu bertingkah seperti orang aneh. Meskipun diolok-olok oleh para tetangganya, Uwais tidak patah semangat dan terus berusaha untuk mewujudkan permintaan ibunya. Hingga sampailah pada musim haji. Sesampainya di rumah, Uwais berkata pada ibunya, Marilah kita bersiap-siap pergi ke Mekah. Musim haji telah tiba. Aku akan menggendong ibu untuk sampai ke sana. Wahai anakku Uwais, apakah kamu sanggup untuk menggendong ibu sampai ke Mekah? Iya, Bu. Marilah. Naik ke punggungku. Aku akan mengantarkan ibu ke sana. Ridhomu adalah ampunan bagiku. Uwais pun berjalan kaki dari kota Yaman ke Mekah sambil menggendong ibunya. Semua itu ia lakukan sebagai bentuk pengorbanan dan besarnya rasa cinta Uwais kepada sang ibunda. Tak kenal lelah, Uwais pun sampai ke Mekah dengan tetap menggendong ibunya untuk mengelilingi Ka'bah. Di depan Ka'bah, ia pun berdoa. Ya Allah, ampunilah dosa ibuku. Antarkanlah ia ke surgamu. Ucap Uwais sambil menengadahkan tangannya. Lalu, ibunya bertanya kepada Uwais. Bagaimana dengan dosamu, anakku? Uwais menjawab, Jika ibu terampuni dosanya, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho ibu yang membawaku ke surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar doa dari ibu dan anak itu. Seketika, penyakit sopak yang diderita oleh Uwais hilang dari
di tubuh Uwais. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjamin Uwais masuk surga karena ketaatan dan kasih sayang kepada ibunya. Kisah Uwais yang berbakti kepada ibunya tak hanya terkenal di kalangan manusia saja, bahkan para malaikat-malaikat di langit pun mengenal Uwais. Kisah Uwais mengajarkan kita agar senantiasa berbakti kepada orang tua, karena doa dari orang tua bisa mengantarkan kita ke surga. Baik, sekarang silakan dianalisis video tadi, didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing mulai dari sekarang. Silakan. Sudah selesai ya? Sudah. Silakan dipresentasikan ke depan. 3 kelompok, wakil dari 3 kelompok masing-masing maju ke depan. Yang pertama Putra, yang kedua Raffi, dan selanjutnya Dila maju ke depan. Silakan dibacakan hasil dari diskusinya. Silakan maju. Sambil berdiri. Dimulai dari Putra terlebih dahulu. Ya, yang lainnya disimak, didengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbakti kepada orang tua, khususnya kepada ibu, adalah kewajiban setiap anak dan tidak mudah untuk menjalani hidup. Selalu berusaha, tabah dan sabar untuk menjalankan amanah yang orang tua berikan. Sudah. Ya. Kasih tepuk tangan. Selanjutnya Raffi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. 1. Meyakini bahwa Allah adalah zat yang maha agung dan juga maha penyembuh. Tidak ada yang tidak mungkin apabila Allah sudah berkehendak. 2. Kemiskinan bukanlah penghalang untuk berbakti kepada orang tua. Nah, tepuk tangan. Selanjutnya, Dila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadila. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kami. 1. Doa ibu sangat mujabah karena itu penting untuk selalu meminta doa dan rezekinya. 2. Selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. 3. Untuk mencapai sesuatu harus berusaha dengan tekun dan sungguh-sungguh. Nah, tepuk tangan. Masing-masing. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah tadi, selain kita wajib hukumnya menghormati orang tua, ada juga di situ kita harus memiliki sifat kerja keras. Nah, selanjutnya kita akan bermain melalui permainan scramble. Jadi di sini ada pertanyaan, terus di sini ada jawabannya saya acak, ada jawaban yang benar dan ada jawaban yang salah. Nanti silakan dikerjakan secara kelompok sesuai dengan tugasnya, sesuai dengan pertanyaannya masing-masing. Siap ya? Siap. Sudah selesai ya? Sudah. Bisa kerjakannya? Bisa. Sekarang silakan dikerjakan kuisnya di HP, di grup yang sudah saya kirim. 15 menit. Baik, sudah selesai ya? Sudah. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, materinya tentang adab terhadap orang tua dan guru adalah bagaimana kita harus hormat, taat kepada orang tua dan guru. Apapun keadaan orang tua kita harus tetap hormat kepada orang tua.
Nah, terakhir kita akan merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Di sini ada beberapa pertanyaan. Pertama, apakah kamu puas dengan proses belajarmu hari ini? Terus, apakah yang kamu lakukan hari ini sudah mencapai tujuan dari pembelajaran? Terus, apakah ada tantangan yang kamu jumpai dalam proses belajar ini? Terus selanjutnya adalah apakah kamu ingin mempelajari materi ini lebih lanjut? Nah, silakan jangan masing-masing anak. Yang sudah silakan dikumpulkan di depan. Silakan putra diambil semua. Terima kasih, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Untuk pembelajaran minggu depan kisah dari Nabi Musa alaihis salam. Nah, semoga bermanfaat, sehat selalu, tetap semangat dalam belajar. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipimpin untuk berdoa, putra. Istilah dan doa. A'udzu